Terima kasih Tuhan. Kami siap menikmati kuasa-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kami siap dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami saat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Tuhan senantiasa memenuhi hati kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berkati setiap hati kami Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar kiranya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Memberkati Tuhan buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini saya boleh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa lagi di dalam rally doa. Ini adalah hari yang kelima dalam kegiatan rally doa yang kita adakan berkenaan dengan memperingati hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang memperingati yang namanya Hari Pentakosta. Dan ada satu pokok bahasan yang saya rasa tidak asing bagi kita, yaitu tentu saja tentang Pentakosta. Mungkin ini bahkan menjadi pokok bahasan tahunan yang seringkali kita dengar. Dan kembali lagi kita akan membahas pokok bahasan ini. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita harus pahami ini bahwa kita sedang memperingati, yaitu memperingati hari Pentakosta, bukannya sedang menantikan Roh Kudus, tetapi kita sedang memperingati di mana dicurahkannya Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus sudah ada dan Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta seperti halnya yang sudah kita baca tadi. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri orang-orang percaya ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, berbicara mengenai Pentakosta, saya baca ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bisa mengerti di sini bahwa hari Pentakosta sudah ada sebelum dicurahkannya Roh Kudus. Nah, Pentakosta adalah salah satu hari raya bagi orang-orang Yahudi yang memperingati dua hal. Dan yang pertama, ini memperingati turunnya kedua loh batu. Itu dalam perjanjian lama ya.
turunnya 2 loh batu, dan kedua adalah hari raya panen. Nah, itu dalam konteks perjanjian lama. Jadi orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada, baik di Yerusalem maupun di luar Yerusalem, dimanapun orang-orang Yahudi berada, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka sama-sama merayakan yang namanya hari Pentakosta. Nah, itu dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi orang-orang Yahudi dimanapun berada ini, mereka juga merayakan yang namanya hari Pentakosta. Nah, pada saat hari Pentakosta itulah kita sama-sama melihat di sini bahwa janji Yesus mengenai dicurahkannya Roh Kudus itu digenapi. Pada saat itu janji Yesus mengenai dicurahkannya Roh Kudus digenapi, yaitu saat hari Pentakosta. Nah, oleh sebab itu pada zaman Perjanjian Baru umat Kristen menyebut Pentakosta ini sebagai hari di mana dicurahkannya Roh Kudus, seperti halnya yang kita pahami ya. Dan seperti halnya Paskah di dalam konteks Perjanjian Lama, Paskah ini adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Jadi Paskah sebenarnya sudah ada sebelum kematian Yesus. Bahkan sebelum kelahiran Yesus, Paskah ini sudah ada. Nah, bersamaan dengan Paskah orang Yahudi, hari raya Paskah orang Yahudi ini, Yesus mati di kayu salib. Bahkan kita tahu bahwa Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kemudian dari situ orang-orang Kristen memaknai Paskah ini sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, demikian halnya dengan Pentakosta. Pentakosta diberikan makna baru oleh gereja ya. Pentakosta diberikan makna baru oleh gereja Tuhan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Bukan lagi seperti dalam konteks Perjanjian Lama. Jadi saat ini kita sedang memperingati hari yang namanya di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Bukan menantikan pencurahan Roh Kudus, tapi kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus itu. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus melaksanakan doa 10 hari? Kan Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi untuk apa kita mengadakan reli doa 10 hari ini? Nah, seperti yang sudah saya katakan, kita ini sedang memperingati. Dan ini adalah sebuah tradisi yang tidak bisa kita acuhkan. Ini adalah sebuah tradisi yang turun-temurun dan tidak bisa kita hilangkan. Oleh sebab itu, mari dalam kesempatan ini kita mau memfokuskan diri kita bukan dengan kenapa harus mengadakan reli doa, namun fokus hidup kita kepada Tuhan dan kepada Roh Kudus. Nah, kenapa Pentakosta adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, bukan menantikan pencurahan Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus untuk konteks saat ini ya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap hati orang percaya, dan kita harus tahu juga eksistensi Roh Kudus itu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini ada dua hal yang sangat berbeda, eksistensi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Nah, eksistensi Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu sifatnya dia menghinggapi. Nah, coba kita ingat kembali peristiwa Saul, di mana ketika dia tidak melakukan kehendak Allah untuk menumpas habis orang Amalek, dan kita melihat di sana bahwa maka Roh Allah itu undur daripada Saul. Jadi Roh Allah itu meninggalkan Saul. Atau kita bisa melihat seruan Daud di dalam Mazmur 51 ayat 13. Mazmur Daud mengatakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, dalam Perjanjian Lama Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang.
Dalam perjanjian lama Roh Kudus ini bisa meninggalkan seseorang atau keluar dari diri seseorang. Nah, tetapi berbeda dengan konteks Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Roh Kudus di sini mendiami orang-orang percaya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, dia diam di dalam diri orang-orang yang percaya. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya dan tetap ada walaupun kita berbuat dosa sekalipun, ia tidak akan pernah meninggalkan kita seperti halnya yang terjadi di dalam konteks perjanjian lama. Jadi Roh Kudus tetap ada di dalam diri orang percaya. Nah, oleh sebab itu Yohanes 16 ayat 8 mengatakan bahwa dan kalau ia datang, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini yang dimaksud adalah pekerjaan Roh Kudus itu. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 16 lebih jelas lagi bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dimaksud adalah Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita, bukan mungkin sampai kita berbuat dosa, namun dikatakan bahwa selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita meskipun kita berbuat dosa, namun di situ Roh Kudus akan menginsafkan kita melalui setiap teguran-tegurannya. Meskipun kita berbuat salah, Roh Kudus itu tidak akan undur daripada kita. Nah, ia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedang menunggu atau kita tidak sedang menanti-nantikan dicurahkannya Roh Kudus dalam rangka memperingati hari Pentakosta ini. Namun ya, kita sedang memperingati hari Pentakosta seperti halnya sebuah tradisi yang sudah diturunkan turun-temurun ya. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah ada di dalam diri kita, yaitu orang-orang percaya. Nah, yang menarik, coba kita melihat ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi maka penuhlah murid-murid itu dengan Roh Kudus. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini sangat berbeda dengan menerima Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus berbeda dengan menerima Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita sudah menerima Roh Kudus itu. Semua orang yang percaya sudah pasti memiliki yang namanya Roh Kudus. Semua orang percaya memiliki yang namanya Roh Kudus. Dan menjadi pertanyaan besar, kalau kita tidak punya Roh Kudus, berarti mungkin kita adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, menerima Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Bapak Saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus itu sudah tentu kita menerima Roh Kudus. Jadi ini yang membedakan ya antara menerima Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus itu belum tentu penuh dengan Roh Kudus, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu sudah pasti dia menerima Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Dalam kitab lain ini adalah suatu perintah Tuhan supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan,
Rasul Paulus ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini adalah suatu perintah Tuhan kepada kita semua, supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus, atau penuh itu yang seperti apa? Nah, berkaca dari Efesus 5 ayat yang ke-18 ini, Rasul Paulus mencoba untuk membandingkan, mencoba untuk menghubungkan, Rasul Paulus mencoba untuk menghubungkan atau membandingkan penuh dengan Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur. Mungkin kita sudah pernah melihat orang yang mabuk ya. Ya mungkin kalau jalan itu sempoyongan ya, nggak tahu arah lagi mau kemana. Jadi orang yang mabuk oleh anggur, mungkin oleh arak, mungkin saja oleh tuak, cap tikus dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan itu ya, minuman-minuman yang memabukkan seperti itu, maka hidup mereka itu dikuasai oleh minuman tersebut. Minuman itu yang menguasai orang tersebut, arak itu yang menguasai orang tersebut, atau anggur itu yang menguasai orang tersebut. Dia tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu yang dinamakan orang yang mabuk ya, sudah mabuk oleh minuman-minuman itu. Jadi dia tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Kontrol dirinya itu sudah, dia tidak berdaya lagi, namun dia dikuasai oleh minuman-minuman keras tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mencoba untuk membandingkan kedua hal ini, yaitu antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti orang yang penuh dengan Roh Kudus, artinya hidup kita itu tidak sepenuhnya kita yang kontrol, tetapi Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Jadi penuh dengan Roh Kudus berarti hidup kita ini dikontrol, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus itu, seturut dengan maunya Roh Kudus. Apapun yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam hidup kita, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita sehingga kita mampu untuk berjalan seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki Roh Kudus. Namun ternyata Tuhan lebih lagi ingin supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak hanya sekedar kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menerima Roh Kudus, namun Tuhan ingin lagi supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Artinya seluruh aspek hidup kita itu di bawah kendalinya Roh Kudus. Jadi hidup kita itu setiap apapun yang kita kerjakan itu di bawah kontrol Roh Kudus. Setiap apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan itu seturut kehendak dan maunya Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada saat ini, kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita sama Tuhan. Mari kita belajar dari setiap firman yang sudah kita dengar. Tuhan mau bukan hanya kita menerima Roh Kudus, Tuhan mau bukan hanya sekedar kita percaya sama Tuhan, namun mari kita penuh dengan Roh Kudus. Yaitu dengan apa? Mari kita memberi diri kita untuk dipimpin dengan Roh Kudus. Mari kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita supaya Roh Kudus itu yang memenuhi hidup kita. Jadi kita bisa katakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan setiap apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita terus bertumbuh kepada Tuhan. Mari kita untuk terus belajar
menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, segala hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, kami boleh kembali lagi belajar melalui firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan mau supaya hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ajar terus kami Tuhan untuk melakukannya, dan ampuni kami kalau seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, seringkali kami mau memimpin hidup kami sendiri tanpa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat Mahanaim dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini tidak bisa melakukan ibadah di gereja, namun biarlah di rumah mereka masing-masing mereka boleh tetap bersekutu kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mengucap syukur, biarlah Tuhan menolong setiap kehidupan kami menjadi berkat untuk semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh termeterai dalam setiap hati kami masing-masing, bahkan kami boleh melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.